Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada waktu bersamaan, di Osaka, Jepang hanya berjarak puluhan kilometer dari Kyoto. Seorang wanita berlengan satu, dipimpin oleh beberapa tentara pasukan bela diri Jepang, datang ke stasiun pasukan bela diri di Osaka. Wanita berlengan satu ini bermarga Hermawan, putri dari keluarga Hermawan dari 4 keluarga besar seni bela diri kuno di Indonesia. Dia adalah ibu kandung Raya, Roma. Karena perbedaan waktu di Jepang beberapa jam lebih awal daripada di Indonesia, sekarang sudah pukul 10 malam di Osaka. Di bawah kepemimpinan para prajurit, Roma akhirnya memasuki pos pasukan pertahanan diri setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Setelah itu, tentara membawanya dari sebuah gedung dengan lift berkecepatan tinggi sampai ke bawah. Lift berkecepatan tinggi berhenti di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Inilah 3 pangkalan bawah tanah pertahanan Osaka Self-Defense Force. 3 perlindungan yang dimaksud adalah tahan air, tahan debu dan tahan jatuh. 3 pertahanan militer mengacu pada pencegahan senjata nuklir, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, 3 pangkalan pertahanan ini adalah area yang dijaga paling ketat dari pasukan bela diri di Osaka. Sekarang, pangkalan 3 pertahanan ini digunakan untuk tujuan lain. Lebih dari 50 pasukan dari keluarga Sucipto, termasuk Raya, sedang ditahan di sini. Pertahanan yang kuat di sini dapat secara efektif mencegah mereka melarikan diri. Setelah Roma dibawa masuk, dia langsung diatur ke dalam ruangan tertutup. Pintu besi ruangan ini setebal 20 cm, jauh lebih kuat dari lemari besi tepian. Setelah dia duduk di ruangan itu, seorang tentara Jepang mengingatkannya dengan suara rendah, "Orang-orang akan segera datang, kamu hanya punya waktu 5 menit." Roma mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan serius, "Terima kasih." Prajurit itu tidak berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan ruangan. Semenit kemudian, seorang wanita muda dengan belenggu logam di tangan dan kakinya masuk di bawah pengawasan kedua tentara itu. Wanita muda ini memiliki ekspresi muram dan matanya penuh emosi. Namun, setelah dia memasuki ruangan, mata dingin itu langsung memerah karena terkejut dan kemudian 2 baris air mata mengalir perlahan di matanya. Dia memandang Roma, yang juga menangis diam-diam di depannya, dan berteriak dengan suara tercekat, "Bu!" Roma berjalan 2 langkah dengan cepat, memeluknya dengan satu tangan, sambil dengan lembut membelai bagian belakang kepalanya, sambil dengan penuh kasih berkata, "Raya, kamu telah menderita, nak." Raya memeluk erat pinggang Roma dan bertanya dengan penuh semangat, "Bu, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk?" Roma melihat tentara Jepang telah mundur, dan berkata, "Raya, ayahmu memintaku untuk datang." "Ayah?" Raya bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana kabar ayah sekarang? Apakah dia sudah kembali ke Indonesia? Tidak ada masalah, kan?" Roma menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Dia telah kembali ke Surabaya dengan selamat." Raya hanya menghela nafas lega dan bergumam, "Syukurlah kalau ayah baik-baik saja." Roma berkata, "Raya, ayahmu awalnya ingin datang ke Jepang untuk menyelamatkanmu secara pribadi, tetapi dia sekarang menjadi subjek pengawasan ketat oleh Departemen Keamanan Nasional Jepang, jadi tidak mudah untuk datang ke Jepang lagi dalam waktu singkat, jadi dia membiarkanku bertemu denganmu." Raya sangat bingung dan bertanya, "Bu, pasukan bela diri di sini peraturannya begitu ketat, bagaimana kamu bisa masuk?"
Kenapa mereka membiarkanmu masuk? Roma berkata, pihak berwenang Jepang memang telah mencapai tingkat kendali tertinggi atas Anda, dan ayahmu telah menanyakan tentang hal itu. Mereka berharap untuk menghukummu dan beberapa pelaku utama sampai mati. Untuk menyelamatkanmu, ayahmu menghabiskan banyak uang untuk pasukan bela diri. Petugas tingkat tinggi memiliki hubungan yang baik dan siap untuk menyelamatkanmu, menyelamatkanku. Raya berseru dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Pasukan bela diri Jepang mengawasiku dengan sangat ketat sekarang, dan ada puluhan ribu pasukan bela diri di darat. Bagaimana ibu bisa menyelamatkanku dari sini? Roma menjelaskan, meskipun kamu saat ini ditahan oleh pasukan bela diri Jepang, pasukan bela diri tidak dapat mewakili pengadilan Jepang, jadi kamu masih harus diadili oleh pengadilan Jepang secara langsung, dan menurut hukum Jepang, kamu harus diantar kembali ke tempat kasus itu dilakukan. Dan pengadilan telah menerima untuk persidangan. Raya bertanya dengan tergesa-gesa, kalau begitu aku akan diantar ke Tokyo untuk diadili? Iya. Roma mengangguk dan berkata, pasukan bela diri Jepang akan menggunakan pesawat angkut militer mereka untuk mengirimmu kembali ke Tokyo. Setelah tiba di Tokyo, tim operasi khusus TMPD akan bertanggung jawab untuk pengawalan. Saat itu, ayahmu akan mengatur Stuntman di Tokyo, dan dengan bantuan senior dari TMPD, kamu akan diganti. Raya tercengang, dan hanya setelah beberapa saat dia bertanya, Bu, bisakah kamu mengubahku dengan begitu mudah? Roma memegang tangannya dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang ini, ayahmu sudah mengaturnya. Sebelum penggantimu dikenali, dia punya waktu untukmu selama 12 jam. Pada saat itu, ayahmu akan mengatur perjalananmu dari pelabuhan Tokyo dan tinggalkan Jepang dengan perahu. Petik 2. Dengan itu, Roma meremas tangan Raya dan berkata dengan emosi, Raya, untuk menyelamatkanmu kali ini, ayahmu menghabiskan hampir 1 triliun untuk membersihkan hubungan antara pasukan bela diri dan TMPD. Jika kamu bisa pulang dengan selamat, dan kamu harus mengabdi pada ayahmu dengan baik di masa depan. Mata Raya memerah, dan dia mengangguk sambil menangis, dan tersedak, Bu, jangan khawatir, aku akan membalas budi ayahku dengan baik. Roma mengangguk dan berkata, dan, setelah kamu kembali ke Indonesia kali ini, pihak Jepang pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menangkapmu kembali. Jika mereka tahu bahwa Kaku telah kembali, mereka pasti akan masuk ke negara kita dan mengekstradisimu. Dan kamu akan dibawa kembali ke Jepang untuk diadili, jadi setelah kamu kembali, kamu harus hidup dengan nama yang berbeda. Kamu tidak dapat lagi menggunakan nama ini di masa mendatang. Raya buru-buru bertanya, Bu, jika aku tidak bisa lagi dipanggil dengan nama Raya di masa depan, aku harus dipanggil apa? Roma berkata, ayahmu berkata, kamu bisa mengambil nama sesukamu, dan dia akan membantumu mendapatkan informasi pendaftaran rumah tangga yang relevan. Raya menunjukkan wajah kegembiraan. Saat dia hendak berbicara, Roma menambahkan, Raya, kata ayahmu, kamu tidak dapat memiliki nama belakang Sucipto, kamu boleh menggunakan semua nama, kecuali nama belakang Sucipto ya. Ekspresi kegembiraan Raya barusan tiba-tiba berubah menjadi sangat pahit. Dia memandang Roma dan bertanya, Bu, ayah masih tidak ingin orang lain tahu siapa aku? Roma berkata dengan ekspresi malu, Raya, bagaimanapun juga kamu adalah putri tidak sah ayahmu, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Selain ayahmu, hanya kakekmu yang tahu tentang hubungan ayahmu dan aku. Jika Ibu Jevi dan Ayu tahu bahwa ayahmu masih memiliki anak di luar nikah sepertimu, dia pasti akan putus dengan ayahmu. Raya tersedak dan berkata, Bu, tidak bisakah aku memberitahu orang lain bahwa Zain Sucipto adalah ayahku sepanjang hidupku? Apakah aku harus menjadi seorang gadis yang tidak memiliki ayah sejak kecil? Mata Roma memerah, dan dia menghela nafas, Raya, alasan mengapa ayahmu memiliki masa lalu denganku saat itu sepenuhnya adalah permintaanku sendiri.
Dia bahkan tidak tahu keberadaanmu selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak bisa menyalahkannya. Dia bukan tidak mau mengakuimu, tapi memang tidak bisa. Terlebih lagi, ayahmu membayar harga yang sangat tinggi untuk menyelamatkanmu kali ini. Bahkan jika dia tidak dapat secara terbuka mengklaim bahwa kamu adalah putrinya, jauh di lubuk hatinya, dia juga sangat mencintaimu. Tidak bisa menyalahkan dia, apakah kamu mengerti? Raya menghela nafas ketika dia mendengar ini, mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius, "Bu, aku tahu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membicarakan masalah ini lagi di masa depan, apalagi menyalahkan ayah di hatiku." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.